Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita yang hadir ini merupakan hamba-hamba pilihan Allah. Sayu-sayu suara azan berkumandang subuh ini sampai ke ruangan rumahnya, sampai ke ruangan ICU. Dia hanya mampu menikmati indahnya suara azan, tak mampu kakinya melangkah ke rumah Allah ini. Dia hanya mampu meneteskan air mata penyesalan yang barangkali mungkin dikala sehat dahulu tak sempat sujud kepada Allah. Namun alhamdulillah, Allah mudahkan kita melangkahkan kaki ke rumah Allah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan harapan kita semuanya, mudah-mudahan subuh ini merupakan subuh terbaik dari sekian subuh yang telah kita lalui. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita yang berkumpul ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah ke-33 ayat ke-45 Al-Ahzab, bahwa kita disebut dengan majlis zikir. Orang-orang yang duduk di majlis zikir, maka di akhir ayat itu disebutkan Allah akan ampuni dosanya kecuali utang. Kalau utang mesti dibayar dulu, tidak bisa dengan pengajian saja. Jangan nanti sempat nanti utang ibu yang petang, Bu, tadi subuh ambo pengajian Ustaz, ada utang mesti dibayar. Kemudian Bapak Ibu dipertegas oleh hadis riwayat Muslim nomor hadis 2700. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang berkumpul di majlis ilmu itu, di majlis zikir itu, illa haffatsumul malaikah, para malaikat membentangkan sayapnya sambil bermohon kepada Allah agar diampuni dosa kita. Kemudian yang kedua, wa ghasiyat sumur rahmah, Allah turunkan rahmat. Yang dicari itu rahmat Allah. Itu yang setiap hari kita baca doa di antara dua sujud itu. Allahumma ghfirli warhamni. Kita bermohon kepada Allah agar supaya diberikan rahmat kepada kita. Bahkan di saat seorang sudah wafat, kita juga mesti meminta rahmat Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah turunkan rahmat kepada orang-orang yang mendengar pengajian. Kemudian yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan hati. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kalau mendengar ceramah kok capek ngantuknya. Sakar hikum min atas anda seketik takalok gitu. Kok bisa takalok? Jawabannya di hatinya tenang. Maka kok ada di antara ibu di rumah nggak mau tidur, sudah dihidupkan AC,
kipas angin, tak mau tidur, pailah ke masjid atau ke musola, dengarkan ceramah. Insya Allah 10 menit lalu ya Pak. Maka kalau ada di antara ibu bapak yang lalu beku amu nak berang, mengucapkan alhamdulillah dengan syarat jangan lalu sadonya. Kok lalu sadonya siapa ngeceramahmu beku? Tak masuk kami apa-apa. Saya pernah coba Pak. Setiap pernah sekali minggu kelima itu saya suruh teman menggantikan Jumat. Saya coba juga ingin jemaah itu. Baru melihat khotib Pak lalu kamu langsung. Nah, karena itu Allah berikan sakinah, ketenangan hati. Kemudian Bapak Ibu, wa zakarahumullah fi man indah. Allah akan banggakan kita di akhirat. Mudah-mudahan yang 4 ini kita dapatkan subuh ini. Bapak Ibu, kalau hanya sekedar mencari ilmu, mohon maaf lahir batin, sekarang mudah Pak. Ambil HP, tekan YouTube, ketik ustadznya, ada doktornya, ada profesornya, banyak sekarang mudah mencari ilmu. Sambil tidur-tiduran dapat ilmu. Hanya saja yang apik diri tidak dapat kecuali dia datang ke masjid dengan ceramah. Nah, karena itulah kita yang hadir ini insyaallah Allah akan berikan yang 4 tadi, yaitu Allah ampuni dosa kita, Allah turunkan rahmat, Allah tanamkan sakinah di hati kita, dan juga Allah akan banggakan kita di akhirat nanti. Bapak Ibu, judul pengajian kita pada subuh ini yakni bangga menjadi muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Bapak Ibu, menjadi seorang muslim mesti bangga dengan itu. Kenapa? Islam merupakan agama yang sempurna. Begitu disebutkan di Wahyu terakhir Al-Maidah ayat 3. Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan agama untukmu dan aku ridho dengan agama itu. Apa agamanya? Islam. Kemudian agama Islam semuanya telah diatur. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan kita dengan Allah, bagaimana berakhlak, bagaimana beradab, bahkan setiap pekerjaan kita itu mesti diawali dengan doa. Dan Islam kalau sudah sampai kepada seseorang akan berubah. Umar bin Khattab orang yang sangat luar biasa Pak, per jam mabuk dia Pak. Umar bin Khattab itu mabuk, membunuh orang, berkelahi. Datang Islam kepada dia, maka dia menjadi seseorang yang bangga terhadap diri muslim. Islam mengatur itu semua. Contoh yang sederhana Bapak Ibu, jangankan menghargai manusia, menghargai hewan sekalipun Islam mengatur. Makanya Rasul itu dikatakan akhlaknya mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul itu memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Rasul itu bukan sekedar berakhlak kepada manusia, sama hewan sekalipun berakhlak dia. Contoh sederhana Pak, ibu di rumah, ibu rajin sholat, rajin baca Al-Quran, tapi pernah mencekik kucing sampai mati. Mungkin sedang masak, ibu kucing nyomakan sampai ibu, bu ambil mati kucing, neraka ibu, karena nggak berakhlak kepada hewan. Termasuk kita bapak-bapak nih yang suka memelihara burung, ala burung apa Pak?
Kenapa? Burung itu punya hak, punya sayap. Apa hak burung? Terbang. Kau ingin juga memelihara burung, yakinkan satu, sangkanya sekadang masa dirul hisan pak. Nya tabang pak, punya sayap. Kemudian silakan dibuat tanaman-tanamannya agar supaya bisa tabangnya, memenuhi hak ini. Kemudian yang selanjutnya, yakinkan ada kolam renangnya di situ. Soal burung tuh mandi tak mesti, nah itu saya dah menyelam tu pak mandinya. Buat itunya, memenuhi haknya. Kemudian yang selanjutnya, kata guru saya di pesantren, guru biologi saya, kata dia burung itu kawinnya 24 jam itu 100 kali. Kalau burung itu jantan Bapak Ibu, maka carikan betinanya. Carikan betinanya Pak. Kau bayangkanlah disangka itu 100 tahun manhuda di burung dapat disangka. Nah, carikan itu. Begitu Pak. Penuhi hak dia. Maka bangga kita sebagai muslim. Semuanya diatur untuk agar supaya kita selamat. Bagaimana berakhlak kepada manusia, bagaimana berakhlak sama hewan. Dalam keluarga juga diatur demikian. Apa dalam keluarga? Mohon maaf lahir batin Pak Ibu. Makanya di saat kita berangkat pergi ke tempat pesta, maka kita doakan apa? Agar supaya keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kan begitu? Sakinah, tadi saya jelaskan sakinah itu apa? Agar ketika mereka dah nikah ada ketenangan dalam keluarga itu. Itu sakinah namanya. Mawadah, Allah titipkan anak semakin erat keluarga itu. Itu mawadah namanya. Warahmah. Apa itu warahmah? Contoh sederhana Pak Ibu. 2 minggu menjelang Ramadan kemarin, saya mengajak istri dan anak ke pantai air manis Malingkundang. Saya jalan-jalan di bibir pantai itu. Adalah satu keluarga yang bapak-bapak itu menjinjing sepatu sebelah kanan, yang ibu itu menjinjing sepatu sebelah kiri. Sebelah kanan ibu dengan tangan kiri bapak itu saling berpegangan. Lari-lari kecil lah dia di bibir pantai itu Pak. Sampai ambo, inyo galak, ambo galak. Ke Ustaz galak, sama-sama tidak bagi gigi keduanya. Itu yang warahmah itu Pak. Apakah dia lagi pemberitas? Tidak. Tidak Pak. Sama-sama tidak bagi gigi keduanya. Makanya ibu kalau kama-kama bau apa kok ha? Bau apa kok ke kama-kama ibu bau apa? Kadang-kadang ibu beli apa Pak? Mohon maaf Pak, seorang anak di Malaysia, seorang lagi di Singapura. Datanglah anak Malaysia yang nelpon, Bu, bau apa ke Malaysia, rayo di situ Pak. Lah gadang hati apa tu? Alhamdulillah bisa rayo di Malaysia. 2 hari menjelang hari hanya Pak, akece ibu tu dah. Kok pai udah besok ke Malaysia, siapa makan kambing makan? La ilaha illallah. Ibu dia Pak. Itu makanya bukan makan bau apa? Termasuk kalau lok mereka, jangan main lalok sih Bu, lihat kan yang apa tu dulu. Kok kan yang apa tu lurui, lalok lah. Tapi kalau banyak karutnya, jangan lalok. Tanya dulu kapan. Tak maaf dulu. Apa salah muda? Ada salah muda? Tanya dulu. Kok kadang-kadang ibu lah lama-lama ditampik melihat cucu 3 bulan, 2 bulan. Apa awak tinggal saya seorang?
Bahkan lu seorang empat di kamar lalu. Kalau melihat cucu juga 3 hari batas ini. 3 hari batasnya. Apa tu makanya izinannya nak namu bercakap. Alah tua-tua kan mengayak cakap lah. Dan memang kalau samudra ambo kan tidak perlu dah bayar apa. Bisa mencari di luar makanan curang. Tapi lah sedaya kayak itu. Tidak kalah mau kan bayarnya lah. Rasul 63 Pak. Begitu harusnya kita bangga sebagai muslim. Semua diatur dalam Islam. Jangan sampai kita sebagai muslim dipengaruhi oleh globalisasi yang hari ini. Mohon maaf lahir batin Pak, ada saudara kita, teman kita yang seakidah dengan kita, yang agamanya Islam. Mungkin mohon maaf lahir batin ya, memiliki jenggot umpamanya. Kita saling caci, saling maki. Semestinya itu sunnah Rasul. Tidak perlu kita caci. Kalau tercaci jadinya apa? Pertengkaran. Ada yang mandi orang wajah bentuk kambing lah bentuk. Sakit hati dia Pak. Ada yang lain bentuk kambing, orang tu anjing aja. Pertengkar jadinya. Mestinya kita bangga sebagai seorang muslim dan itu sunnah Rasul. Semua telah diatur oleh Islam. Maka kalau saya buka dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 4 itu, faqulu syahadu bi anna muslimin, katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Bangga kita Pak. Dan agama kita tadi saya katakan, wahyu terakhir turun itu Al-Maidah ayat 3, Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Pada hari ini kata Allah, saya ridho Islam itu menjadi agama. Maka bangga kita Pak sebagai seorang muslim. Dan yakinlah sebagai orang muslim itu apa patokannya? Patokannya adalah senantiasa apa yang dilakukan Rasul bagi contoh bagi kita. Selamat itu Pak. Apa yang dilakukan Rasul selamat kita itu. Contoh dia. Bertetangga, bersosial, solat berjamaahnya. Pak Ibu, apalagi solat berjamaah ini di akhir-akhir Ramadan kok Pak. Di akhir Ramadan itu saf itu Pak mengalami kemajuan. Dari 10 saf tinggal 4 saf. Kan maju tuh Pak. Yang 5 saf lagi kan banyak Ustaz tawaf. Di mana tawaf Ustaz? Talasmat, PA, Pasaraya. Makanya salah satu rahasia kenapa Allah tidak beritahu itu tanggal berapa, jam berapa Lailatul Qadar itu Pak. Rahasianya di sana. Ada yang bertanya tuh jemaah sama saya, Ustaz, Lailatul Qadar itu malam ke berapa? Saya jawab dalam Al-Quran. Pertama Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Enggak disebutkan malam berapa Pak. Jam berapa. Kemudian dalam Quran surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Allah juga tidak sebutkan malam keberapa. Kemudian Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Pertanyaannya, Ramadan jumlahnya 29 atau 30. Pada bulan keberapa? Allah tidak memberitahu orang yang mendapatkan haji mabrur. Allah tidak memberitahu diterimanya taubat seseorang. Allah juga tidak memberitahu malam keberapa turunnya malam Lailatul Qadar itu. Agar supaya apa? Agar supaya kita mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap malam beribadah. Anda diberitahu sama Allah, diberitahu sama Allah.
contoh habis pengajian ini ya, pulang kita ke rumah. Ya, buka WA, telepon HP. Kak WA, selamat Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar. Boyak kita percaya besok ada tanya Pak. Ibu bapa anak datang ke masjid lai, adalah dapat Lailatul Qadar subuh petang. Tak dibawa kan Pak? Apa anda puasa lai? Dah. Batu dah dapat Lailatul Qadar. Bayangkan Pak 83 tahun 4 bulan kalau dapat itu. Allah rahasiakan agar supaya apa? Agar supaya kita betul-betul beribadah, mengisi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bangga kita sebagai muslim Pak. Apa yang Allah perintahkan kepada kita pada hakikatnya untuk diri kita sendiri. Salat supaya kita selamat. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Untuk apa salat? Hayya 'alal falah, agar kita mendapat kemenangan. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia juga harus mesti bagus. Kan begitu Islam mengatur. Maka selagi banggalah sebagai muslim. Dan ingat, agama Islam merupakan agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf aku kurang kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.